Assalamualaikum. Siap, baik anak-anak semuanya, silakan duduk yang rapi, duduk yang tertib, siap untuk belajar. Kita mulai untuk pelajaran kita ya pada pagi hari ini. Sebelumnya Mister mau tanya dulu, kita akan belajar apa hari ini? Oke, baik. PAI. Semuanya untuk menyiapkan diri dan untuk fokus lebih ditingkatkan supaya dapat mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini dengan baik. Baik, tadi Mister sudah salam, Mister ingin mengafdolkan salamnya lagi. Mister ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, satu kali lagi supaya supaya ganjil. Jadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, coba sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama menundukkan kepala. Kita awali pembelajaran kita dengan baca basmalah dan membaca doa sebelum belajar ya. Oke, kita mulai pertemuan kita dan pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita sudah berdoa. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adakah yang tidak masuk di pagi hari ini? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya? Oke. Ucapkan apa atas nikmat sehat? Alhamdulillah. Terus apakah cukup dengan alhamdulillah? Tidak. Dengan apa? Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua sudah membawa buku? Sudah. Ya. Coba saya lihat dulu. Oke, kelompok sini ada bukunya, yang ini ada. Oke, ada semuanya. Ya, bukunya ditutup dulu ya, tidak usah dibuka. Belum ada perintah untuk membuka buku. Baiklah anak-anak, kalian tahu tahu berhitung? 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Bisa? Bisa. Oke, coba dimulai dari Pratama. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, betul, 27 semua siswa kelas 6. Alhamdulillah. Nah, sekarang Mister tanya lagi. Kalian bisa menarik nafas? Coba tarik nafas. Saya, oke. Semuanya bisa. Nah, sekarang sebelum belajar dimulai, Mister ingin ngetes konsentrasi kita semua. Gimana caranya? Setiap angka genap, dia tak boleh menyebutkan angka, tapi ganti dengan tarik nafas. Contoh, 1, 3, gitu ya, bisa paham? Paham? Oke, siap semuanya? Ya. Oke, sebelumnya di refresh dulu. Tepuk semangat. Yes. We are the best. Yes. Oke, bersiap untuk berhitung. Angka genap diganti dengan tarik nafas. Semua konsentrasi melihat tangan telunjuk Mister menunjuk siapa? Ya? Oke, siap. Dimulai dari sekarang. 1, 2, Apa? 3. Ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berhitung di mulai. 1, 3, 5.
Belum? Oke, satu kali lagi. Kita semuanya bisa konsentrasi. Siap? 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 Oke. 1, 2, 3. Berhitung dimulai dari sekarang. 1, 5, 7, 9. Oke, tepuk tangan. Lagi ya. Oke, nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk kegiatan ini. Nah, anak-anak, kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester, benar atau tidak? Kita pelajari salah satunya adalah akhlak, yaitu adab menuntut ilmu. Di situ harus dikerahkan kesabaran, kesungguhan, terus harus benar-benar atas niat ikhlas karena Allah. Salah satunya juga adalah harus sabar. Nah, sabar dan sungguh-sungguh. Di dalam mengerahkan kesabaran dan kesungguhan, maka pikiran kita pun juga harus dibarengi dengan yang baik-baik. Sabar, jangan hanya sabar menunggu mengerjakan tapi hatinya masih ngedumel dan sebagainya, itu belum masuk. Tapi sabar, terus barengi dengan pikiran yang baik-baik. Pikiran yang baik-baik itu adalah pikiran yang positif. Kita akan belajar apa hari ini? Berpikir positif. Nah, apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini? Berpikir positif. Ini adalah materi kita, anak-anak, supaya dapat menguraikan atau menjelaskan apa sih berpikir positif itu, ya. Kemudian kalian pun juga harus tahu apakah ada dalil Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir positif. Nah, ini harus kita temukan nih. Yang dua, ya. Terus yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk berpikir positif? Pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Maka ini harus kita temukan juga. Dengan cara apa? Kita bisa menelaah contoh-contoh yang ada. Jadi dalam kesempatan kali ini, kegiatan kita pertama mengamati yang ada di layar. Yang kedua, nanti kalian akan diberikan sebuah kegiatan yang akan mengedepankan diskusi kelompok, kerjasama kelompok dengan mengerjakan beberapa tugas yang ada di lembaran sini, ya. Lembaran sini nanti akan diberikan. Oke, baik anak-anak, untuk itu kita bersiap untuk belajar. Sekarang Mister tanya dulu, pernahkah kalian merasakan putus asa dalam satu kesempatan? Coba yang pernah satu orang. Oke. Raki pernah putus asa. Boleh ditanya, kenapa kok putus asa? Karena susah. Sekarang Raki sudah memikirkan, kenapa kok susah? Kenapa kok susah? Sekarang tinggal pikir lagi, adakah yang salah dari cara Raki belajar? Ya kan? Harus ditemukan itu. Adakah yang salah dari cara Raki belajar? Atau mungkin adakah kesulitan yang sangat sulit dari materinya? Nah, dari situ kalau kita menghadapi suatu kesusahan, jangan langsung putus asa. Cari dulu sebabnya, ini di mana? Nah, kita memaksimalkan otak kita. Kita dikasih otak, dikasih akal oleh Allah untuk memaksimalkan otak. Pikir nih, pikir apa sih sebabnya kok saya bisa, misalkan nilainya jelek, misalkan. Jadi dipikir dulu. Harus mengedepankan berpikir. Cari yang baik-baik dari apa yang kita hadapi saat itu. Jadi harus anak-anak mengedepankan berpikir dulu. Pikir sebelum bertindak. Sebelum bertindak. Kita akan mulai pada kegiatan kita untuk pelajaran kali ini. Silakan bisa diamati layar di depan. Amati dengan baik. Nanti setiap kelompok bisa
Sudah mengamati videonya? Sudah. Oke, coba sekarang pengen nggak Mister tahu setelah kalian mengamati video mencermati dengan baik, kira-kira apa yang terjadi dari video tersebut? Coba perkelompok deh sini apa kira-kira? Masih, saling menolong. Oke, yang ini dengan berpikir positif dapat membantu orang lain. Oke, yang ini? Ayo, 1, 2, 3. Masih dikasih kesempatan. Silakan yang di sana. Silakan. Belum ada juga yang sini. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak. Dua kelompok sisanya mau ngasih pendapat? Silakan. Ya, tadi ada yang bilang saling tolong menolong, saling membantu. Di sini dengan berpikir positif dapat membantu orang lain. Terus yang di sini belum ada jawaban, yang di sana berpikir sebelum bertindak. Ada ketemu apa? Ada titik terangnya. Berpikir, ada kata berpikir di situ. Tapi kalau kita amati ya, video tadi ada 3 boneka usang. 3 boneka usang sama-sama punya niat baik. Untuk apa tadi kata kelompok sini? Menolong. Tapi solusi yang diberikan 2 boneka usang itu belum maksimal karena terlalu jauh untuk mengambil alatnya. 1 boneka usang punya inisiatif ide. Apakah 2 boneka tadi berpikir positif? Tidak. Apa katanya mereka tadi? Jangan, katanya kan? Jangan, ntar dia mati dikasih tanah, gitu kan ya? Tapi ternyata ketika sudah melihat aksi daripada boneka usang yang satu tadi, ternyata tanah itu sedikit demi sedikit, bukan langsung ditimbulkan. Akhirnya unta tadi yang terjebak bisa perlahan naik ke atas. Maka pesan yang ada di situ kurang lebihnya apa? Yuk. Untuk berpikir yang baik. Berpikir yang baik atas hal yang akan dilakukan oleh siapa? oleh yang pelakunya. Jangan, soalnya pernah ada kalimat kayak begini, don't judge book from the cover. Oke, bagus. Jangan menjudge orang dari covernya. Apa yang akan dilakukan seseorang, kedepankan berpikir yang baik, yang positif. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita kan belum tahu nih berpikir positif itu apa, terus hikmahnya apa, dalilnya apa. Nah, sekarang anak-anak harus menemukan itu semuanya dengan kerja kelompoknya tadi. Nanti ada
apa namanya? Ada lembar tugas. Satu orang satu, tapi dapat bekerja sama bersama teman kelompok. Ya, oke. Yang ini silakan. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Silakan dilihat terlebih dahulu apa isi dari yang terberikan oleh kalian. Amati dengan baik, pelajari dengan baik. Setelah itu kita beri kesempatan untuk bertanya. Coba diperhatikan yang tadi sudah diberikan, ya. Semua dari kalian itu bisa memahami apa yang ada di depan kalian tentang lembar kerjanya. Apa yang harus kalian lakukan adalah pertama dijelaskan terlebih dahulu. Halaman pertama, coba dibuka, ya. Halaman pertama, kegiatan pengamatan. Tadi sudah kita mengamati video, ya. Kita mengamati video dan secara sekilas kita sudah membahasnya secara bersama-sama. Sekarang boleh kalian diskusikan bersama teman-temannya untuk bisa menuliskan kembali di lembar yang sudah disiapkan, ya. Sudah? Oke, baik. Silakan dimulai untuk bisa menemukan hasil diskusinya, yaitu dituliskan di lembar kerja, menemukan tadi poin-poin yang ada di depan sama yang pengamatan. Mulai dari sekarang selama 30 menit. Apa yang ada di sini? Dirembukan bersama kelompok. Bagian lanjutkan. Ini berapa? Oke, semangat, lanjut. Oke, yang setelah ini ya, bentar. Ya baik, silakan, waktu sudah habis. Silakan untuk mempersiapkan diri masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompok, ya, untuk bisa menyampaikan di depan kelompok yang lain. Kami persilakan untuk kelompok Dinara. Silakan kelompok Dinara berdiri, ucapkan salam, perkenalkan kami dari kelompok 3, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dalil dan hikmah berpikir positif. Pengertian berpikir positif adalah sikap mental seseorang yang melihat kejadian secara positif. Dalil berpikir positif diambil dari Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hikmahnya menjadikan hidup tenang, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu adalah
hasil dari diskusi mereka menyebutkan tentang pengertian berpikir positif, kemudian menyebutkan dalil dan ada hikmahnya. Alangkah lebih baiknya untuk bisa dilengkapi ya untuk kelompok 3 dan untuk semuanya. Alangkah lebih baiknya untuk bisa lebih dijelaskan lagi maksud dari dalil tersebut, ayat yang tadi dibacakan itu maksudnya apa, tentang apa. Lebih baiknya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kita ke kelompok 4. Kelompok 4, Khairun Nisa disilakan. Khairun Nisa atau siapa yang mewakili berdiri di tempat. Kelompok yang lain Pengertian berpikir positif. Berpikir positif adalah perilaku orang yang berprasangka baik. Sebelumnya di surat Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minna dzanni inna ba'dan dzanni ismu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Hikmahnya menjadikan hidup tenang dan damai, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah, semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Untuk dalil, bacaan untuk lebih dibenerin lagi ya. Bacaan untuk lebih dibenerin lagi panjang pendeknya. Coba disimak lagi, misalnya akan contohkan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Di situ dengungnya sama panjang pendeknya untuk diperhatikan lagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Untuk yang selanjutnya bisa diwakilkan lagi satu kelompok. Ada? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Boleh? Nay atau Nora silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian berpikir positif, yaitu berpikir positif bisa disamakan dengan husnuzan. Husnuzan yaitu berprasangka baik. Dalil berpikir positif yaitu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dzanni inna ba'dadh-dzanni itsmun, yang memiliki arti wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Hikmahnya yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah, semakin semangat untuk melakukan kebaikan, sikap sabar semakin kuat. Contohnya yaitu saat mendapatkan tugas dari guru, Fatimah selalu berpikir positif dan tidak pernah putus asa. Sekian dari diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke, hasilnya tadi cukup lebih lengkap dari kelompok yang lain. Alhamdulillah ada pengertiannya juga, kemudian dalil dan artinya, hikmah dan contohnya juga sudah dihasilkan oleh kelompok 2. Oke. Sekarang kita akan mengambil kesepakatan. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Coba kita ambil kesepakatan bersama tentang pengertian daripada berpikir positif. Boleh pinjam ya? Berpikir positif disamakan dengan husnudzon. Husnudzon itu artinya berprasangka baik. Apakah semuanya sepakat? Sepakat ya, berarti berpikir positif itu adalah husnudzon atau berprasangka
baik. Oke, selanjutnya untuk dalil kita sepakati dulu bersama-sama. Untuk bacaan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Kalau dalil Mister Rasa semuanya wajib menyepakati karena ini adalah sumbernya dari Al-Qur'an. Koreksinya untuk kita semua adalah bacaan harus diperbaiki kembali, panjang pendek dan dengung-dengungnya. Kemudian yang kita sepakati berikutnya adalah tentang hikmah berpikir positif. Dengan berpikir positif artinya pikirannya baik-baik, maka hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Apa buktinya? Apa buktinya? Kenapa dengan berpikir positif hidupnya tenang dan tidak ada tidak ada hal yang diberatkan? Karena selalu berpikir baik-baik, memikirkan yang baik, tidak pernah berpikir buruk untuk hal yang ada di depannya. Kemudian, maka nomor 1, nomor 2, tumbuh rasa syukur kepada Allah. Kita sepakat nggak dengan hikmah ini, manfaat ini? Dengan berpikir positif berarti kita bersyukur kepada Allah, karena Allah itu Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala hal untuk kita itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kita syukuri semua yang ada di depan kita, mau baik atau mau buruk. Oke, selanjutnya semakin tambah cinta kepada Allah. Sepakat nggak? Sepakat. Sangat sepakat sekali, karena ini adalah harus ditumbuhkan dan dipupuk terus supaya kecintaan kita semakin bertambah. Nah ini nih yang nomor 4 nih, semakin semangat melakukan kebaikan. Dengan berpikir positif untuk melakukan kebaikan itu semakin bertambah. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti perlu ditanyakan yang tidak semangat untuk berbuat baik, berarti pikirannya masih belum positif. Oke, selanjutnya terakhir, semakin sabar dan tawakal. Sabar dan tawakalnya itu berarti semakin dipupuk. Sangat jelas sekali karena pikiran kita selalu diarahkan kepada yang baik. Apa yang jelek di depan kita disuruh pikirin yang baik, kata Allah. Yang jelek suruh pikirin yang baik, kata Allah. Jadi kita itu benar-benar dilatih untuk terus sabar untuk memikirkan hal-hal yang baik dan baik. Karena yang baik itu adalah menjadikan diri kita semakin baik, baik fisik maupun rohani. Oke, baik. Ada yang menanyakan sampai di sini dari kegiatan kita pada siang hari ini, pagi hari ini? Apa? Rohani itu apa? Apa? Hah? Rohani. Rohani itu batin, yang tidak bisa kita lihat, Ya, itu. Paham sampai di sini? Oke, ada yang menanyakan? Enggak ada. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ini semuanya. Nanti anak-anak di rumah kalian bisa mengerjakan ini, ya. Bisa diklik di form dan lain sebagainya, nanti akan dikirimkan melalui WA, ya. Nanti dikirimkan untuk bisa dikerjakan di rumah sebagai penambahan penguatan. Alhamdulillah kita sudah tiba di akhir pembelajaran kita, anak-anak semuanya. Manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini adalah kalian dapat menggali informasi secara mandiri, diskusi bersama kelompok, ya, diskusi bersama kelompok untuk dapat membangun pemahaman kalian secara mandiri tentang berpikir positif, hikmahnya apa dan seterusnya. Nanti kita kembangkan lagi secara mandiri di rumah atau nanti pada pertemuan berikutnya untuk bisa dilakukan pendalaman. Ya, terus diperhatikan anak-anak. Pada pertemuan selanjutnya kita masih ada satu bahasa, yaitu tambahan lagi, yaitu berwawasan luas. Pekan depan kalian tolong siapkan alat warna, mewarnai, pensil warna atau krayon disiapkan. Nanti akan disiapkan kalian semua satu kelompok untuk bisa menghasilkan satu produk semacam poster. Di dalam posternya ada kalimat motivasi berhubungan dengan perilaku terpuji kita. Itu nanti di pekan selanjutnya. Ya, sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Coba, Mister pengen tanya, apa berpikir positif dalam bahasa Arabnya?
Bagus. Surat Al-Quran yang menjelaskan tentang berpikir positif. Bagus. Salah satu manfaat yang kita rasakan dengan berpikir positif. Menjadi hidup tenang. Hidup menjadi tenang. Rasa syukur. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan anak-anak di rumah dari detik ini berlatih untuk terus berpikir positif, husnudzan terhadap apa yang ada di depan kita semuanya. Siap? Oke, baik. Marilah anak-anak kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.